setiap kami baik yang hadir maupun yang tidak berhalangan hadir Tuhan. Biarlah Kau mau memberi lagi memberkati kami Tuhan. Kiranya Kau senantiasa berikan kami damai sukacita dalam kehidupan kami Bapa. Oh Yesus, berkati juga Tuhan setiap kami yang mengambil pelayanan malam hari ini Bapa. Mulai dari pemain musik, worship leader, singer, jaga CD sound system, edar budi-budi, dan terlebih hamba yang menyampaikan berkat firman Bapa.
Haleluya Yesus. Biarlah kami mau tetap berpegang pada salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang dapat mengubahkan segala kehidupan kami menjadi lebih baik Bapa. Oh Yesus, biarlah melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, Kau mau mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi lebih layak di mata-Mu Bapa. Melalui darah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami boleh merasakan akan lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan kami Bapa, Kau juga yang telah menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan hati kami Bapa, supaya kami memperoleh berkat firman-Mu Bapa. Haleluya Yesus.
Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan kami yang amat sangat mengasihi kami, ampunilah yang akan berkenan kami datang menghadap hadirat-Mu mengucap puji syukur dalam ibadah raya yang disertai perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan sudah memberkati kami anak-anak-Mu hamba-Mu di dalam memuji-muji, mengeluh-elukan, memuliakan nama Bapa. Biarlah segala pujian-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan berbau harum di hadapan Bapa, membawa sukacita kami senantiasa memuliakan nama Bapa. Berkati para hamba-hamba yang masih muda-muda ini, yang melayani dalam puji-pujian, tetap bersemangat, bersukacita, diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus yang biasa. Saatnya Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, siapkan hati pendengaran kami sepenuhnya di dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar dan menyampaikannya, dan kuasa Roh Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa syukur kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita silakan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan yang hari ini kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan 27. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan dengan bersama-sama berdiri. Kita baca bersama-sama, juga kita aminkan bersama-sama. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan 27. Semua sudah didapatkan, kita baca bersama-sama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab siapa yang memakan roti ini dan minum taurat ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa mencapai tidak layak makan roti atau minum taurat Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sudah memberkati saudara-saudara kekasih dan saya di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita percayai dan kita amini. Kembali kalau saat ini kita dihadapkan dengan perjamuan Tuhan, sehingga firman Tuhan juga mengingatkan kembali, karena di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus tidak main-main, karena ini adalah juga perintah Allah, perintah Tuhan yang harus kita taati, yang harus terus kita jalankan seturut firman Allah
yang di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 tadi mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kembali di dalam perjamuan kudus ini selalu diperingati. Kalau di gereja kita Galilea di Kabahnya yang kudus ini 1 bulan sekali setiap minggu pertama, termasuk hari ini. Dan firman Tuhan tadi juga mengingatkan, jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, dan selanjutnya firman Tuhan katakan sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perjamuan kudus harus dilaksanakan seperti pada saat ini. Setiap kali, kalau sekali lagi di gereja Galilea ini 1 bulan sekali, minggu pertama seperti hari ini. Dan saat ini kita anak-anaknya, jemaatnya, hamba-hambanya sudah menurut peraturan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Ini termasuk sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah menurut peraturan dari Tuhan, dan selanjutnya sekali lagi sampai ini diadakan pertemuan persekutuan perjamuan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maka dari itu setiap bulan di Kabahnya ini diadakan perjamuan kudus, persekutuan Tuhan dengan kita anak-anaknya di dalam pengertiannya. Sehingga ayat yang ke-27 tadi firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Apa firman Tuhan yang diajarkan, diingatkan kepada saudara-saudara kekasih dan saya? Jadi kalau kita mengikuti perjamuan kudus, yaitu meminum, memakan roti dan anggur, tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, kata Tuhan, kita tidak layak. Kita masih disebut orang berdosa, tetapi kita mengucap puji syukur bahwa kita percaya bahwa roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga kuasa Allah, berkat-berkat Allah akan diberikan kepada setiap kita anak-anaknya yang mempercayai akan korbannya Tuhan, bahwa tubuh dan darah Tuhan itu berkuasa mengampuni, menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan, dan memberikan segala yang baik yang kita perlukan bersama-sama. Maka dari itu di dalam 1 Petrus, kita buka 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kembali. Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati pada dosa hidup untuk kebenaran. Oleh hidup-hidupnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Tuhan dan menjalankan semua. Amin. Inilah berkat pengorbanan Tuhan apabila kita yakin dan percaya pengorbanan
tidak sia-sia untuk memberkati kita, anak-anaknya. Karena 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengorbanan Tuhan, kasih-Nya yang amat besar dan luar biasa kepada setiap orang-orang yang percaya, termasuk kita semua yang sudah disebut anak-anak Allah. Dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, masalah-masalah kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita ditanggung oleh Tuhan, dipikul di kayu salib. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa hanya demi kasih-Nya kepada setiap manusia yang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus, bukan disebut lagi orang yang berdosa, tidak disebut lagi orang yang kurang percaya atau tidak layak, tetapi kita diampuni, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita dirubah karena kita percaya akan kuasa pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah memikul beban kehidupan kita di atas kayu salib, sehingga kita bukan orang berdosa lagi. Sudah dihapus dosa-dosa kita, akhirnya kita dibenarkan oleh Tuhan dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita yang tidak pernah sakit? Siapakah kita yang tidak pernah merasakan permasalahan penderitaan? Siapakah kita yang tidak pernah bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Tuhan yang Maha Tahu pribadi lepas pribadi, saudara kekasih dan saya. Tapi kata firman Tuhan di dalam Roma 3, satu pun manusia tidak ada yang benar. Yang benar hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran adalah firman-Nya Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita menurut firman Tuhan, kita sudah dibenarkan, segala dosa, kesalahan, penderitaan, sakit penyakit kita diangkat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan, seperti kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-25 tadi mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Enggak menurut ya, kalau enggak ada gembala, kita digembalakan diri sendiri, menurut diri kita benar tok, enggak ada salahnya, enggak ada buruknya. Tetapi di hadapan Tuhan, apa kata firman Tuhan? Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menggembalakan kehidupan kita sehari-hari kalau kita menurut hidup benar, yaitu hidup menurut firman Allah, dan percaya akan kuasa pengorbanan Tuhan itu mengubah, memulihkan kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik, yang baik bertambah baik. Karena apa? Karena kita digembalakan oleh gembala kita yang maha baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kata pujian tadi mengatakan, aku miliknya Tuhan, Tuhan miliknya aku. Jadi kalau tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita disertai Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Maka dari itu hari ini Tuhan tahu
menyertakan setiap pribadi kita. Apa yang kita bawa, penderitaan masalah kita, sakit penyakit beban hidup kita, Tuhan sudah tangguh. Kita percaya dengan kuasa perjamuan kudus, pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya berkuasa memulihkan, memberkati kehidupan saudara-saudara kekasih dan saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan kasih. Kita bersama-sama berdiri. Kita bersyukur kehadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, mengimani, mempercayai 100% kuasa pengorbanan Tuhan memulihkan kehidupan kita, tambah hari bertambah baik, dan kita dibenarkan untuk menurut firman-Nya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Juga kita imani pujian ini. Kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau dirubah, dibaharui, dipulihkan, hidup benar di hadapan Allah. Segala beban hidup dosa kesalahan kita
Dimohon Ibu Widya pimpin kita dalam doa berterima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pengertian kita mendengar suara melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, bahkan bulu-bulu menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rela menderita untuk hidup kami. Anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati Tuhan, yang akan firman-Mu Tuhan. Berkati di dalam rumah tangga keluarganya, pekerjaannya, berkati anak cucu mantunya, terlebih Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kiranya meteraikan setiap firman-Mu dalam hati jiwa pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah berkali-lipat ganda dalam hidup kami, sehingga Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam sangkana berjamuan suci. Dimohon para hamba-hamba Tuhan yang bertugas maju ke depan. Kita akan masuk dalam doa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Pada malam yang indah ini kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami yang sangat dalam untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Bapa melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima pada malam hari ini, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan pada malam hari ini. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga, kesehatan, kerinduan, pergumulan, terutama Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Hamba-hambanya siap melayani. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat roti kita, anggur kita. Bersama-sama kita akan memperkatakan perkataan ini. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan. Penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita pujikan salib, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima saudara, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa. Sekarang terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah
duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, sehingga kita bisa disehatkan, dikuatkan, dihibur ya. Pada malam hari ini sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi sidang jemaat untuk memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dimohon hamba-hambanya, pelayan-pelayannya untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca yang firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Endang Nanto pimpin kita dalam doa. Haleluya. Dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan, apapun yang dirindukan seperti Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Amin. Kami berikan Tuhan Bapak Ibu Saudara kami, Haleluya. rawat mereka, Amin. Amin. Haleluya. yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Dalam nama Yesus. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Betapa engkau Tuhan, kasih-Mu jauh sudah ada. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana, puji Tuhan, Hosana pujikan Tuhan, Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, persembahannya, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kasih tatangan, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Lea. Tuhan memberkati Ibu, putra putri, cucu menantu, kesehatan, apa yang diusahakannya, pergumulan, kerinduannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus ya, bersyukur karena kita sehat Bapak Ibu Saudara ya, kita tidak ada di rumah sakit, kita ada di tempat ini, di rumahnya Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian pengumuman yang selanjutnya, hari-hari ibadah seperti biasa, Minggu jam 7:30 sekolah Minggu, jam 6 seperti pada malam hari ini ibadah raya, Rabu jam 6 doa malam, Jumat jam 6 kaum wanita. Puji nama Tuhan. Nanti setelah ibadah seperti biasa kita berlatih ya, kaum muda dan umum latihan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara pada malam hari ini. Tim musik lengkap, Tuhan memberkati. LCD sound system, Tuhan memberkati. Aser, Tuhan memberkati. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas ya, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Natal di tempat ini kembali diumumkan tanggal 10 Desember jam 6, jam 18.00 seperti biasa. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian kami memuji kebesaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Besar, Bapa yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, ampunilah ya kami, hamba-hamba Jumatmu, bersatu hati menghadap Bapa mengucap puji syukur. Kami merasakan pimpinan Tuhan dalam ibadah pada malam ini juga yang disertai dengan perjamuan kudus.
dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati para hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan apapun juga. Dan kita semua juga sudah diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus, hidup kita dipulihkan lebih baik dan lebih baik lagi untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama Bapa. Memberkati saudara-saudara kami kekasih, hamba-hamba jemaatku yang hari ini berhalangan hadir. Tuhan yang melawat, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai berhalangan hadir karena segala sesuatu, karena bepergian. Tuhan menyertai, sehingga hari-hari ibadah mendatang dapat bersama-sama kami lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih mengasihi dan mencintai Tuhan untuk memuliakan nama Bapa di kapal ini dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat pekerjaan Tuhan di kapal ini. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, hamba-hamba Tuhan pengerja jemaatnya bersatu hati untuk mendukung di dalam pekerjaan Tuhan di kapal ini berkembang. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, perkenan kami bersatu hati berdoa buat anak-anak kita yang sekolah, kuliah, studi, yang kos, ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari segala pergaulan yang jahat, sehingga cita-cita masa depannya sukses berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Syukur, terima kasih Bapa. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat seluruh persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, persembahan yang lain-lainnya yang Tuhan Maha tahu, bahkan persembahan persiapan untuk memperingati Natal di Kabau ini yang sudah diumumkan tanggal 10 Desember. Apa yang kita rindukan bersama, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, perkenan kami bersatu hati berdoa buat situasi kota, bangsa kita pada saat ini. Masih banyak kejahatan, musibah, bencana terjadi di mana-mana. Ampuni Tuhan, berhentikan beri tobat dalam nama Yesus, supaya kita umat pilihan Allah di mana saja mendapat keleluasaan dalam beribadah, memuliakan nama Tuhan. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami berkati Bapak Presiden Wakil beserta pejabat yang tertinggi sampai terendah, bersatu hati taat takut akan Tuhan, memulihkan negara bangsa Indonesia ini lebih baik dan lebih baik lagi. Juga tahun depan 2024 sebentar bulan akan pemilihan presiden, wakil caleg. Tuhan yang akan menetapkan, memilih para pemimpin bangsa kami yang taat takut akan Tuhan, yang membawa kemajuan, damai sejahtera, kerukunan, kesatuan bagi antar umat. Nama Tuhan dipermuliakan. Syukur, terima kasih Bapak. Berkenan kami bersatu berdoa buat para dokter, para medis, supaya Tuhan memberkati kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di Kabau ini ada hamba-hamba, Dr. Renata, Dr. Teddy, diberkati kekuatan kuasa roh Tuhan untuk menyertai tugas-tugasnya, di mana Tuhan percayakan untuk menyembuhkan banyak orang sakit di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Syukur, terima kasih Bapak. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Gembala kami bersama keluarga besar pengerja dan jemaatnya. Tuhan Maha tahu fisik keberadaan kesehatan kami masing-masing. Kami sudah mempercayai kuasa pengorbanan darah dan tubuh
berbagai penyakit apapun memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Bapak Ibu Gembala kami supaya dapat mendampingi kami setiap ibadah-ibadah di dalam kapal ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkenan juga kami bersatu hati berdoa buat peringatan Natal di Kabau ini yang sudah diumumkan tanggal 10. Tuhan tahu kerinduan keluarga besar Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba jemaatmu di tempat ini, supaya acara demi acara Tuhan memberkati, mempersiapkan pada hariannya dapat mempersembahkan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat-saat ini kami anak-anak muda-mudi remaja akan latihan puji-pujian dipersembahkan untuk peringatan Natal. Hamba-hamba kaum pria wanita juga akan berlatih mempersembahkan puji-pujian untuk peringatan Natal. Tuhan memberkati kekompakan, kesatuan dan persatuan pada hari-harinya. Semua juga dapat mempersembahkan puji-pujian yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tahu kedatangan kami masing-masing dan kami percaya dengan ibadah disertai perjamuan Tuhan, kami semua yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mempunyai beban berat persoalan kerinduan Tuhan memberkati dan membukakan jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kedangkan tangan Maha Kasih memberkati kami dengan berkat damai sejahtera kasih karunia penyertaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa dan syukur kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke,